Indonesia berdiri hingga saat ini berkat berbagai tangan yang menopangnya, termasuk tangan para pemudanya. Peran pemuda hadir dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Republik ini. Salah satu yang paling dikenal adalah Sumpah Pemuda, yang sejarahnya terekam di Museum Sumpah Pemuda yang ada di Jalan Kramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat. Tapi, titik awal lini masa menuju Kongres Sumpah Pemuda ada di alamat lain. Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 adalah lokasi dari Museum Kebangkitan Nasional yang dulu adalah Gedung Stovia, Sekolah Dokter Pribumi zaman kolonial Hindia Belanda. Jadi Stovia atau School Thought of Leiding van Inlandse Artsen atau Sekolah Kedokteran Bumi Putra ini adalah kelanjutan dari Sekolah Dokter Jawa yang berdiri 1851 di Rumah Sakit Militer Weltevreden. Karena seiring dengan bertambahnya pelajar, maka dibangun bangunan baru di samping Rumah Sakit Militer yang sekarang menjadi Stovia ini atau jadi Museum Kebangkitan Nasional pada tahun 1899. Secara resmi digunakan untuk pendidikan kedokteran pada 1 Maret 1902. Ini salah satu ruangan yang sangat bersejarah ya bagi bangsa ini, khususnya dalam gedung ini juga, karena dari ruang inilah lahir kebangkitan nasional. Dari ruang inilah awal dicetuskannya sebuah kebersamaan untuk membangun sebuah bangsa. Karena 20 Mei 1908, dari ruang inilah pelajar Stovia yang berusia belasan tahun menggagas organisasi modern pertama, yang poinnya merubah pola perjuangan dari fisik ke pemikiran, sehingga perjuangan yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Sehingga 08 inilah titik awal untuk menuju 45, yaitu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pelajar Stovia itu umumnya adalah lulusan Jeroveslager School. Kalau sekarang itu SD lah. Artinya kalau dikomparasikan dengan kondisi sekarang, mereka masuk usia 13 tahun. Dan sekolah di sini itu 9 tahun. Artinya rata-rata paling tua berusia 21 tahun. Dan ketika mereka mendirikan Budi Utomo adalah pelajar tingkat keempat. Artinya mereka berusia antara 16 sampai 19 tahun. Sebuah hal yang sangat luar biasa ketika generasi kita di masa lalu di usia belasan tahun sudah memikirkan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Selasar di Stovia inilah menjadi saksi kegigihan dan kekerasan para pelajar Stovia untuk memperjuangkan nasionalisme Indonesia. Para pelajar Stovia yang tidak puas dengan Budi Utomo yang dipimpin oleh para bupati yang bergerak lamban dan cenderung pro pemerintah sepakat untuk mendirikan organisasi baru dengan nama Trikoro Darmo pada 7 Maret 1915. Dan inilah awal lahirnya organisasi kepemudaan, karena nanti lagi-lagi dalam gedung ini lahir juga organisasi Jong Sumatera Nembon yang diinisiasi oleh para pemuda dari Sumatera. Dan organisasi kepemudaan inilah yang mengantarkan lahirnya peristiwa Sumpah Pemuda di tahun 1928. Disinilah rumah kos tempat para pelajar pribumi, saksi bisu kobaran semangat para pemuda-pemudi Nusantara. Rumah milik Si Kong Lian, seorang Tionghoa yang namanya mungkin asing di telinga. Namun tanpanya, Sumpah Pemuda mungkin tidak lahir. Gedung miliknya menampung kegiatan organisasi-organisasi pergerakan pemuda Nusantara. Di saat intel pemerintah kolonial Hindia Belanda sedang mengawasi pergerakan dengan ketat, Si Kong Lian malah membuka pintunya bagi para pemuda-pemudi. Gedung ini pun dikenal sebagai Indonesisch Clubgebouw. Rumah ini dihibahkan oleh keluarga Si Kong Lian kepada pemerintah Indonesia agar tetap menjadi Museum Sumpah Pemuda. Hingga kini, rekam jejak pergerakan pemuda di masa perjuangan kemerdekaan tercatat di sana. Inilah ruang di mana Sumpah Pemuda pertama kali dikumandangkan oleh para pemuda-pemudi yang menghadiri Kongres Pemuda kedua tanggal 28 Oktober 1928. Putusan Kerapatan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Pertama,
Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Semoga semangat Sumpah Pemuda tetap segar, bak bunga yang mekar di esok yang berbinar.